Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai semuanya sehat terus nggih Mbak neng perantauan, amin. Muga-muga dijauhkan dari mara bahaya, muga-muga dipermudah urusan sampean, dan muga-muga sampean Mbak setiap bulannya itu bisa nabung terus sampean kelak pulang ke kampung halaman kondisinya sampean sehat, keluarganya sampean sehat, sampean ada tabungan, kumpul sama keluarga di kampung halaman tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, dan muga-muga sampean sukses nggih Mbak, amin 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 ya robbal alamin. Nah Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas tentang kasus yang terjadi sama teman kita yang dimana beliau ini diputus kontrak secara intermediate, jadi dikeluarkan itu hari oleh majikannya. Nah, masalahnya apa sih kok sampai dia ini diinterpret oleh majikannya? Jadi mbak-mbak semuanya silahkan disimak, ambil sisi positifnya, gua negatifnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakal membahasnya mbak. Jadi gini, ada komen yang bilang ini kasusnya hoax, tapi ada yang bilang ini memang kasusnya benar-benar terjadi. Nah, kasusnya ini adalah tentang dimana salah satu PRT asal Indonesia ini kerja di Hong Kong. Dia ini jope jaga ama atau jope jaga nenek. Nah, si nenek ini sama mbak ini tinggal di flat cuman 2 orang saja. Sedangkan anak nenek atau anak ama ini tinggal di lain tempat, Mbak. Sampan pasti tahulah kalau kemarin Sabtu ini kan Idul Fitri, secara otomatis ada sholat Id. Nah, Kajari Hong Kong itu sudah mengeluarkan surat resmi minta izin ke majikan Anda. Tapi sekali lagi, semua keputusan itu di tangan majikan Anda. Jadi Anda tidak boleh memaksa karena kondisi Anda ini kerja di tempat majikan dan tergantung kondisi Anda jaga apa. Nggih, ingat, tergantung dari kondisi sampean iki jope apa, Mbak. Nah, mbaknya ini jope kan tadi kan jaga ama. Cuman 2 orang di situ. Mbak ini hari Sabtu iki bangun jam 4 pagi. Jadi jam subuh-subuh Mbak, jam 4 dia bangun. Apa yang dia lakukan kok sampai subuh-subuh dia bangun? Ternyata dia ini bersih-bersih mempersiapkan sarapan pagi untuk Mbak ini. Kemudian setelah dia bersih-bersih masak-masak, nah dia menyuruh Mbak ini atau amanya ini untuk sarapan sekitaran jam 6. Kemudian mbaknya ini sekalian pamit ke amanya kalau ini hari saya mau melaksanakan sholat Id. Intinya dia minta keluar butuh waktu 1 jam saja. Sama ama ini disetujuin karena cuma 1 jam. Tetapi kenyataannya iki molor mbak, karena kondisi di lapangan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan mbak. Jadi waktunya itu molor karena memang terbentur perjalanan, kemudian belum di sana ini ada pembukaan dari konjen atau dari orang lain, intinya yang memiliki wewenang penuh ini di dalam sholat Id. Nah, iki Mbak molor jadinya 2 jam. Prediksinya tadi Mbak kan 1 jam. Akhirnya Mbak ini 2 jam pulang. Di saat itulah anak ama iki sudah setembe ning gini flete Mbak tadi. Mbak ya kaget kan, karena biasa nih anak ama iki datangnya hari Minggu Mbak, bukan hari Sabtu. Tapi itu hari muntuntun didatangi oleh anak ama. Kok kamu bisa ya ninggalin ibuku di rumah sendiri, gak ada orang loh. Dan Mbak Iki secara otomatis dia meminta maaf atas kasus yang dia lakukan.
Tetapi lagi-lagi walaupun diceramahin, dimarahin sama anak ama, tetap aja ujung-ujungnya adalah kasus pemutusan kontrak kerja. Karena itu hari Mbak Ai disuruh cap ye. Jadi barang-barangnya dia, bajunya dia ini disuruh kemas Mbak. Dan itu hari mbaknya dikeluarkan oleh anak ama. Beredar lagi berita yang dimana ternyata anak ama ini lapor ke kantor polisi. Akhirnya polisi ini mencari keberadaan Mbak ini di masjid. Tahu ya dengan jelas, tapi intinya bukan di lapangan. Jadi polisi ini sedang mencari dengan menunjukkan foto. Apakah itu benar mencari Mbak E atau bukan? Karena sekali lagi pencarian yang dilakukan oleh polisi Hong Kong ini mohon maaf kurung waktu 24 jam dari pelaporan barulah bakal adanya pencarian. Tapi itu kan cuma 1 jam Mbak, cuma 2 jam. Apakah benar polisi ini mencari si Mbak E tadi, atau ini hanya berita yang dilebih-lebihkan? Tapi ada yang bilang polisi ini konon katanya ketika memasuki masjid aula buat ibadah kita ini memakai sepatu. Emang polisi sebodoh itu kah Mbak? Emang polisi tidak menghargai agama kita Mbak? Kalau memang benar-benar maka itu hari saya bakal komplain sama polisi ini, karena itu tidak menghargai agama kita dan tempat ibadah kita. Jika benar polisi itu memakai sepatu masuk aula atau masjid tempat ibadah muslim, kalau aku ada di situ pasti saya bakal komplain sama dia. Jadi ini berita yang sedang beredar. Apakah benar apa enggaknya? Sekali lagi kita kan hanya mendengarkan, kita hanya membaca. Sekalipun Anda yang di sana, tetap aja kita hanya mendengarkan dan membaca apa yang beredar di sosial media. Bener apa enggaknya iki kan kawan-kawan yang berada di tempat itu sing tahu. Tapi intinya itu memang ada nih gambar polisi menunjukkan PRT, foto VRT sedang mencari. Apakah itu buronan? Masa dikira kabur? Kalaupun kabur pasti 24 jam. Buronan. Ini oke lah buronan mungkin, tapi kan kasus Mbak kan bukan kasus berat. Atau memang ini mohon maaf majikane Mbak E atau ama dan anak ama ini melaporkan Mbak E ini dengan kasus kriminal, mungkin bisa. Sekali lagi ini ada hal yang mungkin perkataan anak E atau perkataan ama ini tentang kasus kriminal yang dilakukan oleh Mbak E, secara otomatis langsung dicari. Tapi kalau cuman izin sholat itu nggak mungkin Mbak dicari. Jadi dalam kasus ini mungkin Mbak ada yang tahu silahkan komen. Jadi ini menurut pandangan saya. Oke, dari kasus ini sekali lagi ada yang beredar nih. Mbak E nggak bilang loh pamit sama majikannya. Jelas-jelas Mbak E ini sudah bilang Mbak E sudah pamit sama ama. Tetapi yang harus kawan-kawan ketahui ini hasil penting yo. Lek Anda jaga mbah atau mungkin anak majikan, entah itu dia umurnya 11 tahun sampai 15 tahun, Anda pamit sama mbah Anda ama atau anak majikan, kuwi nggak cukup Mbak. Anda harus ngomong sama anak ama atau sama dademu sing sangmu, boleh nggak hari Sabtu aku ini keluar untuk sholat id. Keputusan yang terbesar itu di tangan anak ama, di tangan dadai dan sinsang. Anak ama kui tidak bisa memutuskan, karena yang saya lihat sama udah tahu pasti bahwa kalau Mbak ini libur hari Minggu, nanti anak majikan atau anak ama ini bakal yang ngurus, yang menemani majikan Anda atau bobo Anda atau ama Anda. Iki jelas-jelas iki udah tua, udah lumpuh, nggak bisa ditinggal sendiri. Jadi kalau nggak bisa ditinggal sendiri, tentu ini membuat anak ama emosi sama sampean Mbak. Karena apa? Anda meninggalkan mbah Anda yang tidak bisa ditinggal sendiri untuk melakukan sholat id, walaupun itu
itu cuman sejam 2 jam. Tapi sekali lagi namanya anak mungkin takut terjadi apa-apa. Jadi dalam kasus ini buat pelajaran buat semuanya ya. Sekali lagi sudah berizin tetapi izinnya kui salah orang. Ingat sudah berizin tapi izinnya salah orang. Jadi Mbak sudah positif ya kalau ama itu tinggal sendiri di flatnya ditemenin sama Mbak E. Jadi wajar kalau anak tadi emosi. Iki buat pelajaran kita semuanya. Lek pengen sholat id, tolong kawan-kawan itu tanyakan ke majikan Anda, ke anak bobo, anak ama, anak kongkong dan sebagainya. Orang-orang yang memiliki peranan penting di belakang mbahmu ki lho Mbak, yang gaji sampean kuwi lho Mbak, kuwi memiliki peranan penting. Sering sekali membelikan Anda makanan atau memberikan kebutuhan mbahmu hari-harian atau bahan pokok. Nah, kuwi orang yang terpenting yang harus sampean minta izin. Kalau nggak dikasih ya sudah Mbak, namanya kita ikut orang. Selama apapun Anda kerja di Hong Kong, kalau mereka tidak memberi Anda waktu untuk sholat, Anda jangan kabur sendiri kemudian melakukan sholat id karena Anda terikat kontrak. Kalau sudah terikat kontrak, Anda harus ikut aturan. Memang mungkin sampai rindu sekali sholat id, tapi sekali lagi tolong, kita kerja di Hong Kong. Beda kalau kita di Indonesia, toleransinya masih besar Indonesia daripada orang sana. Jadi lain kali serindu apapun sampean sama Ramadan, serindu apapun sampean sama sholat Idul Fitri bareng temenmu, tapi kalau majikan tidak memberimu, Anda tidak memaksa. Jangan memaksa, apalagi sampai Anda ini keluar diam-diam tanpa persetujuan anake majikan Anda atau anake mbahmu nggih Mbak. Ini pesan saya buat semuanya. Karena sekali lagi kondisi kita ini kerja di luar negeri sono kuwi Mbak, sing sabar nggih. Pokoknya fokus kerja, fokus sampean ngumpulin duit. Kalau sudah cukup pulang ke kampung halaman Mbak. Kayak aku Mbak, kayak aku modal nekat. Duitku nggak wakeh, nggak banyak Mbak. Tapi alhamdulillah untuk waktu 2 tahun ini cukup loh Mbak. Jadi sampean bisa ngibadah, sampean bisa sholat Idul Fitri, puasa di rumah. Karena apa? Sudah sampean niatkan. Jadi niat untuk sholat itu tunda dulu sebelum sampai nanti pulang. Karena nggak semua majikan kui memberi Anda untuk sholat id, untuk puasa dan sebagainya, nggih. Intinya dengan ada pembahasan ini sekali lagi saya tidak menjelekan Mbak E, karena ya uang namanya rindu akan sholat itu kan ya wajar lah, itu nggak bisa terkontrol. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, siapa tahu mbaknya ini di intermediate pulang ke kampung halaman, next time tahun depan dia bisa sholat id bareng di kampung halaman sama keluarganya. Apapun yang terjadi sama kita, anggap aja itu adalah sebagai ujian dan pasti ono sisi positif. Jadi hati-hati buat kawan-kawan semuanya. Channel Liri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.